Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita ketemu lagi nih di perjalanan mimpi kita menelusuri jejak Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai. Tapi pembahasannya menarik dan sangat penting loh. Kalau kita bicara tentang bagaimana martabat perempuan diperlakukan di masa jahiliyah, kadang rasanya hati ini sangat pilu. Salah satu praktek yang paling mengerikan dan tidak berkepri kemanusiaan yang terjadi pada saat itu adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup. Sayang, coba bayangkan, anak yang baru lahir, yang dilahirkan dengan perjuangan yang mungkin sangat melelahkan buat si ibu yang melahirkannya, tiba-tiba harus dikuburkan dengan suara tangisan bayi yang aneh gak kebayang. Hanya karena anggapan bahwa anak perempuan itu membawa aib bagi keluarga. Itu mungkin semua karena tatanan sosial tadi. Karena rendahnya nilai dan martabat perempuan pada saat itu. Di masa jahiliyah, sebagian kabilah menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib besar. Mereka takut dipermalukan oleh musuh, khawatir harta dan kehormatan keluarga tercoreng. Bahkan takut miskin karena harus menanggung hidup anak-anak perempuan. Lebih tragis lagi, banyak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Tradisi ini disebut wadul banat, tindakan yang lahir dari kebodohan, rasa malu yang keliru, dan kekejaman hati yang gelap oleh syirik dan takhayul. Nabi Muhammad diutus untuk menghapuskan kegelapan itu. Beliau datang membawa rahmat, memuliakan perempuan, dan menegaskan bahwa anak-anak baik, laki-laki maupun perempuan, adalah amanah dan karunia Allah. Atau mungkin karena alasan takut miskin. Mereka khawatir tidak mampu menafkahi anak perempuan. Padahal setiap anak itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu adalah amanah, titipan dari Sang Pencipta. Mereka lahir tidak memilih jenis kelamin, tapi justru dihukum hanya karena terlahir sebagai perempuan. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah wajahnya dan dia sangat marah. Ia bersembunyi dari orang banyak karena buruknya kabar yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau menguburnya ke dalam tanah? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Dan perlakuan buruk terhadap perempuan tidak berhenti sampai di situ. Dalam peperangan antar suku yang sering terjadi, jika pihak mereka kalah, para wanita bisa dijadikan tawanan perang. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Bahkan seringkali dijadikan budak tanpa hak sedikit pun. Anak-anak yang lahir dari hasil penawanan ini juga akan tumbuh dalam stigma dan hinaan karena dianggap anak hasil penawanan. Perlakuan buruk terhadap perempuan di masa jahiliyah tidak hanya berhenti pada penguburan bayi hidup-hidup. Dalam peperangan antar suku yang sering berkecamuk, perempuan seringkali menjadi korban berikutnya. Mereka dijadikan tawanan, diperlakukan sebagai budak tanpa hak, dan dipandang hina. Selain itu, perzinaan juga merajalela di masyarakat jahiliyah. Praktek ini tidak hanya terjadi di kalangan bawah, tapi juga merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Meskipun ada sebagian kecil
orang yang berusaha menjaga kehormatan diri dan keluarga. Namun jumlahnya sangat sedikit dan seringkali dipandang sebelah mata oleh mayoritas. Selain penindasan terhadap perempuan, perzinaan juga merajalela di masa jahiliyah. Ia menjangkiti hampir semua lapisan masyarakat. Sementara segelintir orang yang menjaga kehormatan justru dipandang sebelah mata. Dan jangan kira perempuan pada saat itu punya hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apalagi dalam hal memilih pasangan hidup. Semua keputusan terkait pernikahan sepenuhnya berada di tangan ayah atau wali mereka. Seringkali pernikahan diatur hanya berdasarkan pertimbangan harta, kekuasaan, atau untuk mempererat hubungan antar suku, tanpa mempertimbangkan kebahagiaan dan keinginan si perempuan. Di masa jahiliyah, perempuan bahkan tak punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Pernikahan ditentukan sepenuhnya oleh ayah atau wali, seringkali demi harta, kekuasaan, atau kepentingan suku, tanpa mempedulikan kebahagiaan mereka. Hubungan antara anak dan orang tua juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang berlaku saat itu. Di satu sisi, ada orang tua yang sangat menyayangi anak-anak mereka, bahkan menganggap anak sebagai buah hati dan jantung yang berjalan di bumi. Tapi di sisi lain, tekanan budaya dan ketakutan akan aib dan kemiskinan bisa membuat sebagai orang tua tega melakukan tindakan yang sangat keji terhadap anak-anak mereka, termasuk membunuh dan mengubur bayi perempuan tadi hidup-hidup. Hubungan orang tua dan anak di masa jahiliyah penuh dengan pertentangan. Ada yang mencintai anak-anaknya sepenuh hati, namun ada pula yang karena tekanan budaya dan rasa takut, tega melakukan kekejian yang tak terbayangkan. Dan semua tindakan yang hari ini kita anggap sebagai kejahatan yang besar itu, di masa jahiliyah dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan menjadi bagian tradisi dan norma sosial mereka. Sungguh ironis. Makanya kedatangan Islam itu bukan hanya untuk mengatur ibadah ritual semata, tapi juga untuk memperbaiki akhlak dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi penegasan bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah membawa perubahan tentang akhlak, perilaku, dan moral masyarakat secara fundamental, secara menyeluruh dari dasar keyakinan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau kita hari ini bisa lahir dengan aman, tumbuh dengan penuh cinta kasih dan sayang, menjadi perempuan yang dihargai dan dihormati, itu semua bukan semata-mata karena perkembangan zaman atau modernitas. Tapi karena Islam datang mengangkat derajat manusia, membebaskan perempuan dari penindasan, dan memberikan hak-hak yang sebelumnya dirampas. Karena datangnya Islam, derajat manusia kembali diangkat. Perempuan yang dulu ditindas, kini dimuliakan. Hak-hak yang dirampas, dikembalikan. Dan martabat yang hilang, ditegakkan kembali dengan cahaya wahyu.
Dan teman-teman, kalau kita melihat hari ini pun masih ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap perempuan itu sebagai beban atau memperlakukan mereka secara tidak adil. Coba deh kita ingat kembali sejarah kelam ini. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia. Keadilan dalam Islam tidak memandang derajat dan martabat, tidak mengenal pangkat atau jabatan. Setiap manusia sama di hadapan Allah. Dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Inilah prinsip agung yang datang bersama Islam, menegakkan kemuliaan bagi semua tanpa terkecuali. Apa pendapat kalian tentang perlakuan terhadap perempuan dan anak di masa jahiliyah ini? Apakah ada hal lain yang membuat kalian terkejut atau merenung? Yuk, tulis di komentar biar kita bersama-sama belajar dan mengambil hikmah dari sejarah. Bayangkan teman-teman, di masa itu zina dan pelacuran adalah hal yang sangat lumrah. Bahkan dilakukan secara terang-terangan. Sampai ada simbol-simbol khusus berupa bendera atau kain yang dipasang di depan rumah mereka. Itu adalah tanda bagi siapa saja yang ingin menggunakan tanda petik jasa wanita-wanita tersebut. Tidak ada rasa malu, tidak ada stigma sosial yang melekat pada perbuatan yang sangat diharamkan dalam Islam. Di masa jahiliyah, zina dan pelacuran bukan sekedar tidak tersembunyi, melainkan dianggap lumrah dan dilakukan terang-terangan. Bahkan, rumah-rumah tertentu diberi tanda berupa bendera atau kain sebagai simbol bahwa siapa saja boleh masuk tanpa rasa malu sedikit pun. Dan praktik ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya terbatas pada orang-orang miskin atau budak. Bahkan sebagian kalangan atas pun melakukan hal yang sama dan menganggapnya sebagai hal yang biasa, tanpa adanya rasa bersalah atau penyesalan. Ini menunjukkan betapa rusaknya tatanan moral masyarakat pada saat itu. Praktik zina dan pelacuran di masa jahiliyah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan miskin atau budak, bahkan orang-orang terpandang pun melakukannya tanpa merasa bersalah. Sebuah bukti betapa rusaknya tatanan moral saat itu. Lebih parah lagi, jika seorang wanita hamil di luar nikah akibat perbuatan zina, mereka akan mengumpulkan semua laki-laki yang pernah berhubungan dengannya. Kemudian dia akan panggil seorang ahli qiyafah, yaitu seorang yang memiliki kemampuan untuk mengenali kemiripan wajah dan nasab. Semacam detektif pada zaman dulu. Orang ini akan menebak siapa ayah dari anak tersebut berdasarkan kemiripan wajah dengan si ibu. Bayangkan betapa tidak pastinya nasib seorang anak yang ditentukan hanya berdasarkan tebak-tebakan yang sifatnya subjektif. Lebih parah lagi, bila seorang wanita hamil karena zina, nasib anak yang dikandungnya ditentukan dengan cara yang amat tidak pasti. Mereka bahkan memanggil seorang ahli qiyafah untuk menebak siapa ayahnya hanya dari kemiripan wajah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat jelas, anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang atau suami, dan bagi pezina hanyalah kerugian
atau kehinaan. Hadis riwayat Abu Daud. Islam benar-benar menolak sistem yang tidak adil dan merendahkan martabat wanita serta tidak jelasnya nasab ini. Islam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap individu. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang suami, dan bagi pezina hanyalah kerugian kehinaan. Dan yang lebih tragis, sebagian wanita tidak memiliki pilihan lain. Mereka dipaksa menjadi pelacur oleh tuan mereka sebagai sumber penghasilan. Atau karena kondisi kemiskinan yang sangat parah. Islam datang dengan membawa keadilan dan pembebasan bagi mereka. Dalam Quran surat An-Nur ayat 33, Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran. Jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi, siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Ayat ini adalah bukti nyata betapa Islam datang bukan hanya sekedar untuk mengatur ibadah-ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga untuk membela kehormatan manusia, membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan seksual, dan membangun tatanan keluarga dan masyarakat yang sehat dan bermartabat. sayang, aku merenung meskipun zaman sudah berubah, namun dalam bentuk yang berbeda, esensi dan pergaulan bebas dan eksploitasi seksual masih saja terjadi. Ada berbagai macam bentuk eksploitasi, hubungan tanpa ikatan, ya tanpa adanya pernikahan yang jelas. Dan anak-anak yang tumbuh tanpa ayah yang bertanggung jawab. Ibu melahirkan tanpa ayah yang jelas. Banyak sekarang. Kayak seperti zaman dulu lagi. Itulah gunanya kita mempelajari sejarah. Bahwa hal-hal seperti itu di zaman pra-Islam dulu itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan itu diperbaiki oleh Islam. Tapi sekarang ini zaman ini sudah mulai bergulir lagi, melenceng lagi. Kembali lagi seperti zaman jahiliyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari itu semua. Meski zaman berganti, bayang-bayang pergaulan bebas dan eksploitasi tetap ada. Hanya saja, bentuknya kini berbeda, namun hakikatnya sama. Merendahkan harkat manusia dan merusak tatanan keluarga. Dan tugas kita sebagai umat Islam adalah tidak menghakimi secara membabi buta, namun juga tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Islam ngajarin kita buat menjaga kehormatan diri dan orang lain. Kenapa? Karena kehormatan itu adalah harga diri yang harus kita jaga sekuat tenaga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.